Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah tempat yang sering dilupakan oleh banyak orang. Desa yang hampir tak tersentuh modernisasi ini memiliki keindahan alam yang menenangkan, namun ada satu hal yang membuat desa ini berbeda, suasana misterius yang selalu mengintai setiap sudutnya. Di antara rumah-rumah kayu yang berserakan di sepanjang jalan berbatu, ada seorang gadis muda bernama Sekar yang dikenal sebagai kembang desa. Kecantikannya luar biasa, seolah-olah dia lahir dari mimpi yang indah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kegelapan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Mata Sekar tampak berbinar, namun mereka menyimpan suatu beban yang tak pernah terungkapkan. Setiap kali ia melangkah, ada perasaan bahwa seseorang, sesuatu, mengamatinya, mengikutinya, seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Desas-desus mengenai Sekar sudah lama tersebar di desa. Beberapa orang mengatakan bahwa ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang kuat, sebuah kekuatan tak kasat mata yang menarik perhatian banyak orang, bahkan makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, orang-orang melihatnya berjalan sendirian menuju hutan yang terletak di pinggir desa, hutan yang dikenal sangat angker. Mereka mengatakan hutan itu penuh dengan keanehan, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan di balik kabut tebal yang menggantung di antara rantingnya, ada sesuatu yang menunggu untuk keluar, menunggu mereka yang berani melangkah terlalu jauh. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang Sekar cari di hutan itu, tetapi ia selalu pergi, menyendiri, jauh dari pandangan orang-orang desa. Setiap kali seseorang mencoba menanyakan alasannya, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia suka menikmati kesunyian malam di sana. Tetapi ada sesuatu yang aneh tentang cara dia berbicara tentang hutan itu, seolah-olah tempat itu adalah rumahnya, seolah-olah ia merasa lebih tenang di sana daripada di tempat lain. Pada suatu malam, saat angin malam berdesir membawa aroma tanah basah, seorang pemuda bernama Arif yang baru pindah ke desa itu mencoba untuk mengikutinya. Arif adalah seorang pemuda tampan yang baru saja kehilangan orang tuanya dan memutuskan untuk pindah ke desa kecil itu, berharap bisa memulai hidup baru. Namun, sejak kedatangannya, ia merasakan ada yang ganjil dengan desa ini, terutama dengan Sekar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul setiap kali bertemu dengannya. Ada sesuatu di mata Sekar yang menarik sekaligus menakutkan. Arif memutuskan untuk mendekatinya, berharap bisa mengetahui lebih banyak. Pada awalnya, Sekar tampak enggan berbicara dengannya. Ia hanya memberikan senyuman tipis dan menjawab pertanyaan Arif dengan sangat hati-hati. Namun, semakin mereka berbicara, semakin Arif merasa ada beban besar yang disembunyikan oleh gadis itu. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini, seolah-olah Sekar membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa lalu yang kelam. Suatu sore, setelah beberapa pertemuan singkat yang penuh keheningan, Sekar akhirnya mengundang Arif untuk berjalan bersamanya ke pinggiran hutan. Arif merasa ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal Sekar dan dia tidak mau melewatkannya. Saat mereka berjalan bersama, Arif merasa semakin terpesona oleh kecantikan Sekar yang begitu alami, tetapi di saat yang sama, ada rasa ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah mereka terdengar begitu nyaring di tengah keheningan hutan, tetapi entah kenapa, Arif merasa seperti ada mata yang mengintai dari dalam bayang-bayang. Sekar, yang awalnya terlihat biasa saja, akhirnya berhenti dan menatap hutan yang lebat di depannya. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Hutan ini bukan tempat yang baik untuk manusia," kata Sekar, suaranya hampir seperti bisikan yang dibawa angin. Arif mencoba untuk tertawa, tetapi senyuman Sekar yang tipis itu menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Ia merasa keningnya berkerut, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sekar mulai bercerita, mengungkapkan kisah masa lalunya yang begitu tragis. "Ayahku dulu sering membawa aku ke sini," katanya pelan. "Kami tinggal di rumah kecil di pinggir hutan. Tapi suatu malam, dia tidak pernah kembali. Aku mencarinya di hutan ini, tapi hanya menemukan darah dan suara-suara aneh yang membuatku takut untuk melangkah lebih jauh." Suara Sekar yang penuh ketakutan membuat Arif merinding. Dia tidak tahu apakah ini hanya cerita atau ada kebenaran di balik kata-katanya, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Sekar sedang menceritakan sesuatu yang sangat nyata,
sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun. Arif mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya terasa berat dengan cerita yang disampaikan Sekar. Sekar bercerita tentang kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, saat ia masih kecil. Ia mengingat dengan jelas malam itu, ketika ayahnya yang biasanya sangat kuat dan tangguh, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang penuh ketakutan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi waktu itu, Sekar melanjutkan, ayahku berkata ada sesuatu yang harus dibayar. Sesuatu yang mengikatnya, membuatnya terjebak dalam kesepakatan yang sangat mengerikan. Arif menatap Sekar, merasa ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Sekar menceritakan bahwa sejak ayahnya menghilang, ia merasa seperti dirinya tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang selalu ada di bayang-bayang. Tidak hanya itu, Sekar merasakan kehadiran yang semakin dekat setiap kali ia berjalan di sekitar hutan, seolah-olah ada makhluk yang sedang menunggunya. Aku tahu ini terdengar gila Arif, katanya, tapi aku merasa hutan ini memiliki cara untuk menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dan aku terjebak di sana. Arif merasa ada kegelapan yang mengintai di sekitar mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya cerita, namun tidak bisa menahan rasa takut yang semakin membesar. Semenjak pertemuan itu, Arif merasa semakin terikat pada Sekar. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja didengarnya. Ada ketegangan yang tidak bisa diungkapkan, seperti ada sesuatu yang mengancam nyawa Sekar dan mungkin dirinya juga. Setiap kali ia melihat Sekar, ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Mata Sekar yang biasanya cerah dan penuh kehidupan, kini tampak kosong dan penuh kecemasan. Suatu malam, Arif memutuskan untuk mengikutinya lagi. Ia tahu ada yang salah, tetapi ia tidak bisa berhenti merasa bahwa Sekar membutuhkan pertolongan. Ketika ia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan, ia melihat Sekar berdiri di sana, memandangi bulan yang purnama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sekar tidak bergerak, seolah terhipnotis oleh cahaya bulan. Arif merasa ada yang salah dan tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sebuah bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Sebuah suara lirih terdengar, memanggil namanya. Arif, suara itu datang dari dalam hutan, semakin keras, semakin nyata. Arif merasa tergerak untuk melangkah lebih jauh, tetapi nalurinya berteriak untuk berhenti. Namun, tanpa disadari, kakinya sudah melangkah lebih jauh, seolah ada kekuatan yang mengendalikan langkahnya. Sekar masih berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun, wajahnya semakin pucat, seolah telah kehilangan dirinya sendiri. Arif terus melangkah, meskipun rasa takut semakin mendalam dalam hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan yang gelap. Suara lirih yang memanggil namanya semakin jelas, menggema di antara pepohonan tinggi yang menjulang. Arif, Arif, suara itu semakin mendekat, seperti berasal dari semua arah sekaligus. Arif berusaha mengabaikan suara itu dan menoleh ke arah Sekar. Namun, Sekar masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak, dengan tatapan kosong yang menembus malam. Sekar, panggil Arif, tetapi suaranya terasa asing di telinganya sendiri. Sekar tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang mengerikan dan malam yang terasa semakin berat. Arif mulai merasa terperangkap, seolah hutan ini sedang melahapnya perlahan, membungkam setiap usaha untuk kembali. Ia merasa tubuhnya semakin lelah, otaknya dipenuhi dengan bayangan aneh dan hatinya dipenuhi dengan perasaan cemas yang mendalam. Saat Arif melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, bayangan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Tanpa sadar, ia terus mengikuti suara lirih yang semakin menguasai pikirannya. Hanya beberapa langkah lagi dan ia akan sampai ke sebuah clearing yang terbuka, tempat di mana keanehan semakin nyata. Di tengah clearing itu, ada sebuah batu besar yang tampaknya telah ada di sana selama berabad-abad. Batu itu tampak kuno, penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa dibaca. Namun, Arif merasakan sesuatu yang aneh saat mendekati batu itu. Udara di sekitarnya terasa berat dan tanah di bawah kakinya tampak bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang menggelora di bawah permukaan bumi. Di atas batu itu, ada sesuatu yang tergeletak, sebuah kalung tua dengan batu permata yang berkilau, dikelilingi oleh cahaya yang tidak bisa dijelaskan.
Arif merasa seolah-olah kalung itu memanggilnya, memaksanya untuk mendekat. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, suara yang memanggilnya terdengar lebih keras, lebih mendalam. "Jangan sentuh itu," teriak Sekar dari belakangnya, suaranya penuh dengan ketakutan yang nyata. Arif berbalik, tetapi yang ia lihat bukanlah Sekar yang ia kenal. Wajah Sekar kini tampak berbeda. Tatapannya kosong dan gelap, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia tersenyum, tetapi senyuman itu bukan senyuman yang penuh kebahagiaan, itu adalah senyuman yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. "Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi, Arif," katanya, suaranya serak dan berat. "Aku tidak bisa lari dari ini. Aku terjebak. Hutan ini, tempat ini, semuanya sudah direncanakan sejak lama." Arif terkejut, tidak tahu harus berkata apa. "Sekar, apa yang kau maksudkan? Kenapa kau tidak menjelaskan semuanya sejak awal?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Sekar menghela napas panjang, kemudian menatap Arif dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Ayahku, dia membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan, Arif. Sesuatu yang kuat, yang tidak bisa dilawan. Mereka datang untuk menuntut bayaran. Dan sekarang, aku yang harus membayar." Sekar melangkah mundur dan dalam sekejap, tubuhnya terbungkus oleh kabut tebal yang muncul entah dari mana. Arif merasa tubuhnya dipenuhi rasa takut yang semakin menyiksa, tetapi ia tidak bisa bergerak. Suara yang datang dari dalam hutan semakin menguat, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang ingin mengambil Sekar, atau bahkan lebih. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok yang sangat tinggi dan gelap. Makhluk itu berjalan perlahan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan bayangannya seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Wajahnya tak bisa dilihat dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang sangat jahat dalam aura makhluk itu. Arif merasa tubuhnya membeku, tidak mampu berbuat apa-apa. Sosok itu berhenti tepat di depan Sekar, yang tampak tidak lagi hidup sepenuhnya. Matanya kosong dan senyumannya terpelihara dengan cara yang sangat menakutkan. "Kau sudah memilih jalannya, Sekar," suara makhluk itu bergema di udara. "Dan kau sudah membayar harganya. Sekarang giliranmu, Arif." Arif mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa takut yang luar biasa membuatnya merasa tak berdaya. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sekar, yang tampaknya telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, perlahan-lahan mulai berubah. Tubuhnya bergetar hebat dan sebuah cahaya gelap mulai muncul dari tubuhnya, menutupi wajahnya dengan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Arif terperangah, tidak tahu apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Dalam sekejap, cahaya gelap itu mengalir ke seluruh tubuh Sekar dan tubuhnya tampak membengkak, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Mata Sekar berubah menjadi hitam pekat dan suaranya kini tidak lagi terdengar manusiawi. "Aku tidak lagi menjadi Sekar yang kau kenal," katanya dengan suara yang tidak dikenal, suara yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. Aku hanya alat bagi mereka yang datang dari kegelapan." Arif merasa hatinya hancur. Gadis yang selama ini ia kenal, yang ia anggap sebagai wanita yang baik dan penuh kebaikan, kini telah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak lagi memiliki kemanusiaan. Dalam ketakutan yang mendalam, Arif berusaha berbalik dan berlari, tetapi setiap kali ia bergerak, tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Sosok gelap yang tadi muncul, kini mulai mendekat ke arahnya, senyum yang menyeringai di wajah Sekar menjadi semakin lebar. "Tidak ada yang bisa lari dari takdir, Arif," bisiknya dengan suara yang menusuk, "kau sudah terperangkap." Arif meronta, berusaha untuk melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya, namun tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia, seolah-olah ia terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak akan berakhir. Sesuatu yang tak tampak memeluknya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang menyelimuti hutan itu. Sosok yang pernah menjadi Sekar, kini bukan lagi gadis yang ia kenal. Wajahnya berubah, seolah dihiasi dengan sesuatu yang lebih jahat dari sekadar kegelapan. Cahaya gelap itu terus bergerak di sekelilingnya, memaksa Arif untuk berdiam, merasakan betapa kuatnya kekuatan yang sedang melawan dirinya.
Kau ingin tahu mengapa aku melakukan semua ini, Arif? Suara Sekar yang tak manusiawi itu bergema di hutan, mengisi udara dengan ketegangan yang tak tertahankan. Karena aku tidak punya pilihan. Ayahku telah menandatangani kesepakatan ini. Dan kini, aku harus membayar apa yang telah dijanjikan. Kata-kata itu mengusik hati Arif, membuatnya semakin bingung dan takut. Sekar bukanlah gadis yang ia kenal. Ia tidak bisa memahami apa yang telah terjadi, atau apa yang membuat Sekar berubah begitu rupa. Di dalam hatinya, Arif merasa seperti ia sedang berada di ambang kehilangan segala yang ia kenal. Apa yang ayahmu lakukan, Sekar? Arif berusaha berbicara, meskipun suaranya terdengar begitu kecil dan lemah. Apa yang terjadi padamu? Sekar mengangkat tangannya dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah menjadi semakin dingin. Ayahku, Arif, telah mengorbankanku untuk mendapatkan kekuatan yang datang dari kegelapan. Dia berpikir bisa mengendalikan semuanya, tapi dia salah. Ketika sesuatu dari kegelapan itu datang untuk menuntut bayaran, aku yang harus membayarnya. Sekar tertawa rendah, tetapi tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia. Itu adalah suara yang penuh dengan penderitaan dan keputusasaan. Arif bisa merasakan hawa dingin menyelusup ke dalam tubuhnya, membuatnya semakin sulit bernapas. Sekarang, aku terjebak di sini, terikat oleh perjanjian itu. Aku tidak bisa keluar dari sini, Arif. Dan kau juga akan terjebak bersama aku. Arif merasa tercekik oleh ketakutan yang semakin dalam. Sekar, gadis yang dulunya penuh cahaya, kini telah berubah menjadi makhluk yang hampir tidak bisa dikenali. Setiap detik yang berlalu semakin terasa menyesakkan dan Arif merasa dirinya semakin dekat dengan kehancuran. Sekar, aku tidak mengerti, katanya dengan suara gemetar. Mengapa kau tidak mencoba melawan? Kenapa kau tidak melarikan diri? Sekar menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Kau pikir aku tidak mencoba, Arif? Jawabnya dengan suara serak. Aku sudah berusaha. Tapi ada kekuatan yang lebih besar dari diriku, kekuatan yang mengikatku. Hutan ini, tempat ini, mereka tahu segalanya. Mereka tahu siapa yang layak membayar dan siapa yang tidak. Mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Ketika Sekar berkata demikian, kabut semakin tebal, seolah memenuhi setiap celah di antara pepohonan. Arif merasa tubuhnya semakin terikat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Ia merasakan sensasi yang sangat aneh, seperti dirinya sedang diambil oleh sesuatu yang tak tampak, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sekar, aku tidak mau terjebak di sini, desis Arif, hampir menangis, tubuhnya kini benar-benar tidak bisa bergerak. Namun, Sekar hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata yang kosong. Kau sudah terjebak, Arif. Kita semua terjebak, jawabnya pelan. Kita tidak bisa melawan takdir yang sudah digariskan. Hutan ini sudah menuntut kami dan sekarang, kau adalah bagian darinya. Suasana hutan semakin mencekam dan Arif merasa dirinya semakin terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang mengelilinginya. Tiba-tiba, dari dalam kabut yang tebal, terdengar suara yang sangat menakutkan, suara yang menggema seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Waktunya telah tiba, suara itu berkata dan Arif merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat menariknya ke dalam kegelapan. Sekar, yang sebelumnya tampak seperti gadis yang terperangkap dalam takdirnya, kini terlihat seperti makhluk yang sepenuhnya berbeda. Arif bisa merasakan bahwa sudah tidak ada jalan keluar, bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang gelap dan penuh dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan yang semakin tebal, Arif akhirnya mengerti bahwa tidak ada lagi harapan. Hutan ini, dengan segala kegelapan dan makhluk-makhluk yang bersembunyi di dalamnya, telah memenangkan pertempuran. Sekar yang dulu penuh harapan kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang sebenarnya, terperangkap oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka lawan. Sekar, bisik Arif, suaranya penuh dengan kepedihan. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, Sekar hanya menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh penderitaan. Kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, Arif, jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kita semua sudah terjebak di sini dan kini waktunya bagi kita untuk membayar harga yang harus dibayar.
Kabut semakin pekat dan udara menjadi semakin berat. Arif merasa dirinya mulai tenggelam dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Tak ada jalan keluar. Tak ada harapan. Semuanya sudah terlambat. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Arif merasakan tubuhnya seakan mulai terlepas dari kenyataan. Dunia di sekitarnya mulai memudar, digantikan oleh bayangan-bayangan yang menari di sekitar tubuhnya. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan yang tak dapat ia pahami terus mengisi udara, mengelilinginya dengan tekanan yang luar biasa. Setiap napasnya terasa semakin berat dan seolah-olah ia bisa merasakan setiap detik yang berlalu membawanya lebih dekat pada akhir yang tak terhindarkan. "Sekar," panggil Arif lagi, namun kali ini, suaranya terdengar jauh, terhanyut oleh angin malam. Sekar, yang kini benar-benar terperangkap dalam cengkeraman makhluk gelap itu, menoleh sekali lagi. Wajahnya kini hampir tak bisa dikenali, terdistorsi oleh bayangan-bayangan yang mengerikan. "Aku sudah tidak ada di sini lagi, Arif," jawabnya dengan suara yang serak dan penuh penderitaan. "Aku hanya tinggal bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar." Dengan kata-kata terakhir itu, Sekar menghilang dalam kabut yang semakin pekat, meninggalkan Arif sendirian di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Arif terjatuh ke tanah, tubuhnya tidak lagi mampu berdiri. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya dan ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tak ada cahaya, tak ada harapan. Hanya ada kegelapan yang menyelimutinya. Di tengah keheningan itu, suara yang sangat rendah dan berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menggema. "Kau datang ke sini dengan niat baik, Arif. Namun tak ada yang datang ke sini tanpa bayaran." Suara itu terasa berasal dari semua arah sekaligus, seolah mengelilingi Arif, memanipulasi pikirannya. "Kami adalah penjaga hutan ini dan kalian yang datang ke sini harus membayar harga yang pantas." Arif merasa tubuhnya semakin lemah, seolah kekuatan yang tak tampak mulai menghisap semua energi dari dirinya. Tidak ada jalan keluar, suara itu terus bergema, semakin dalam dan mengerikan. "Kau telah melanggar peraturan kami. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami." Arif merasa tubuhnya mulai terbenam dalam tanah, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Kakinya semakin tenggelam dan rasa dingin yang luar biasa merayapi seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya ada kegelapan yang terus menguasainya, seolah menutupi segala sesuatu yang pernah ia kenal. Ketika tubuhnya hampir sepenuhnya tenggelam, ia merasakan sensasi lain yang lebih mengerikan. Sebuah perasaan seolah ia sedang ditarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam, menuju suatu tempat yang lebih jauh dari kehidupan yang pernah ia jalani. Di dalam ketidakberdayanya, Arif mengingat semua kenangan tentang Sekar, tentang betapa indahnya masa-masa mereka bersama, tentang betapa ia mencintainya. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Ia tidak bisa lagi menghubungi dunia luar, tidak bisa lagi berpaling dari kenyataan yang menyakitkan ini. Pada saat itulah, Arif menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari segalanya, ia telah menjadi bagian dari hutan ini, dari dunia yang tidak tampak oleh manusia biasa. Hutan ini bukan hanya sebuah tempat, ia adalah entitas yang hidup, yang menunggu untuk menyerap siapa saja yang datang dengan niat buruk atau bahkan dengan ketidaktahuan. Sekar, yang ia anggap sebagai gadis yang penuh kebaikan, kini menjadi bagian dari kekuatan gelap ini, dipaksa untuk hidup dengan penderitaan yang tak terhindarkan. "Sekar," bisik Arif sekali lagi, tetapi kali ini, suaranya tidak hanya meresap ke dalam kegelapan, melainkan menyatu dengan tanah yang menelannya. Ia merasa seolah-olah jiwanya telah terikat dengan tempat itu dan tidak ada jalan keluar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertarik lebih dalam ke dalam tanah yang gelap, hilang dalam kehampaan yang tidak bisa digambarkan. Ketika Arif akhirnya sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, semuanya menjadi sunyi. Hutan itu kembali seperti semula, terlihat damai, namun ada rasa mengerikan yang menyelimuti udara. Sekar, yang kini sudah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia gelap itu, berdiri di pinggir sebuah pohon besar, matanya kosong, tetapi ada rasa ketenangan yang aneh di wajahnya. Ia tidak lagi merasa takut. Semua penderitaan yang ia rasakan kini telah berakhir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada jalan keluar dari tempat ini. Seperti halnya Arif, ia terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung.
Hutan ini menguasai mereka, mengikat mereka dalam keabadian yang tak bisa dihindari. Semua yang datang ke tempat ini, siapapun mereka, akan menjadi bagian dari dunia gelap yang menanti untuk menyerap setiap jiwa yang berani memasuki wilayah terlarangnya. Dan dengan itu, kisah tragis Arif dan Sekar berakhir, menyatu dengan kegelapan yang abadi.